Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya Hanan Rizky Aulia, mahasiswa Profesi Nurse Tiket Surya Global angkatan ke-24. Di sini saya akan menjelaskan tentang discharge planning atau perencanaan pasien pulang. Berikut penjelasannya. Pengertian dari discharge planning atau perencanaan pasien pulang adalah serangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit. Tujuannya adalah 1. Untuk mempersiapkan pasien dan keluarga secara fisik dan psikologis untuk ditransfer ke rumah atau suatu lingkungan yang dapat disetujui. Selanjutnya, menyediakan informasi tertulis dan verbal kepada pasien dan pelayanan kesehatan untuk mempertemukan kebutuhan mereka dalam proses pemulangan. Yang ketiga, memfasilitasi proses perpindahan yang nyaman dengan memastikan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan telah dipersiapkan untuk menerima pasien. Yang terakhir, mempromosikan tahap kemandirian yang tinggi kepada pasien dan keluarga dengan menyediakan serta memandirikan aktivitas perawatan diri. Manfaat yang diperoleh dari discharge planning adalah yang pertama, untuk mempersiapkan pasien dan keluarga secara fisik dan psikologis untuk ditransfer ke rumah atau ke suatu lingkungan yang dapat disetujui. Selanjutnya, menyediakan informasi tertulis dan verbal kepada pasien dan pelayanan kesehatan untuk mempertemukan kebutuhan mereka dalam proses pemulangan. Yang ketiga, memfasilitasi proses perpindahan yang nyaman dengan memastikan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan telah dipersiapkan untuk menerima pasien. Yang terakhir, mempromosikan tahap kemandirian yang tertinggi kepada pasien dan keluarga dengan menyediakan serta memandirikan aktivitas perawatan diri pasien. Prinsip-prinsip pada discharge planning antara lain: yang pertama, dibuat pada saat pasien masuk. Pengkajian pada saat pasien masuk akan mempermudah proses pengidentifikasian kebutuhan pasien. Perencanaan kepulangan pasien sejak awal juga akan menurunkan lama waktu rawat yang pada akhirnya akan menurunkan biaya perawatan. Yang kedua, berfokus pada kebutuhan pasien. Perencanaan pasien pulang tidak berfokus pada kebutuhan perawat atau tenaga kesehatan, atau hanya pada kebutuhan fisik pasien. Lebih luas, perencanaan pulang berfokus pada kebutuhan pasien dan keluarga secara komprehensif. Selanjutnya, melibatkan berbagai pihak yang terkait. Pasien, keluarga, dan caregiver dilibatkan dalam membuat perencanaan. Hal ini memungkinkan optimalnya sumber-sumber pelayanan kesehatan yang sesuai untuk pasien setelah ia pulang. Yang terakhir, dokumentasi pelaksanaan discharge planning. Pelaksanaan discharge planning harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pasien dan pendamping minimal 24 jam sebelum pasien dipindahkan. Selanjutnya, komponen yang harus ada dalam discharge planning antara lain adalah: yang pertama, identifikasi dan kaji apa kebutuhan pasien yang harus dibantu pada discharge planning. Yang kedua, kolaborasikan bersama pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya untuk memfasilitasi dilakukannya discharge planning. Selanjutnya, mengajarkan kepada pasien dan keluarga tentang strategi pencegahan agar tidak terjadi kekambuhan atau komplikasi. Yang keempat, rekomendasikan beberapa pelayanan rawat jalan atau rehabilitasi pada pasien dengan penyakit kronis. Yang terakhir, komunikasi dan koordinasikan dengan tim kesehatan lainnya tentang langkah atau rencana dari discharge planning yang akan dilakukan. Prosedur discharge planning. Langkah-langkah menyusun discharge planning. Yang pertama adalah pengkajian. Pada saat pasien masuk, maka akan dilakukan pengkajian meliputi data tentang kesehatan, data pribadi pasien, pemberi perawatan, lingkungan pasien, keuangan, dan pelayanan yang mendukung. Setelah dilakukan pengkajian dan pengumpulan data,
maka data-data tersebut akan dirumuskan menjadi diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dilakukan untuk mengetahui apa itu masalah dari pasien atau problem, etiologi atau penyebab, support system atau yang mendukung pasien sehingga dilakukan discharge planning. Setelah diagnosa keperawatan terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan pemulangan pasien membutuhkan identifikasi kebutuhan pasien. Yang pertama adalah medikasi atau obat-obatan. Pasien mengetahui obat apa yang harus dilanjutkan setelah pulang. Yang kedua, environment atau lingkungan. Lingkungan tempat pasien pulang dari rumah sakit harus aman dan memiliki fasilitas pelayanan yang dibutuhkan untuk kelanjutan perawatannya. Yang ketiga, treatment atau perawatan. Perawat memastikan bahwa pengobatan dapat berlanjut setelah pasien pulang yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya. Yang keempat, health teaching. Pasien yang akan pulang diberitahu bagaimana mempertahankan kesehatan termasuk tanda gejala yang mengidentifikasikan kebutuhan perawatan kesehatan tambahan. Yang kelima, outpatient referral. Pasien sebaiknya mengenal pelayanan dari rumah sakit atau komite lain yang dapat meningkatkan perawatan yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah diet. Pasien sebaiknya diberitahu tentang pembatasan pada dietnya, dan pasien sebaiknya mampu memilih diet yang sesuai untuk dirinya. Langkah selanjutnya adalah implementasi. Implementasi dalam bentuk discharge planning adalah pelaksanaan pendidikan kesehatan yang telah direncanakan. Pendidikan kesehatan yang diberikan didokumentasikan pada catatan perawat dan ringkasan pulang atau discharge summary. Pendidikan kesehatan dapat juga dilakukan dengan demonstrasi dan atau diberikan instruksi tertulis untuk memudahkan memahami serta dapat diimplementasikannya pada saat di rumah. Prosedur terakhir dari discharge planning adalah evaluasi. Setelah tadi dilakukan pengkajian, penegakan diagnosa, perencanaan atau intervensi, implementasi, dan sekarang dilakukan evaluasi. Untuk menilai keberhasilan program rencana pemulangan itu dilihat dari 6 variabel. Yang pertama adalah derajat penyakit, yang kedua adalah outcome atau hasil yang diharapkan dari perawatan, yang ketiga adalah durasi perawatan yang dibutuhkan, yang keempat adalah jenis-jenis pelayanan yang dilakukan, selanjutnya adalah komplikasi tambahan, dan yang terakhir adalah ketersediaan sumber-sumber untuk mencapai pemulihan. Di sini saya lampirkan form discharge planning atau checklist tentang rencana pulang. Ini adalah contoh dari checklist rencana pulang dari salah satu rumah sakit. Di sini ada beberapa kolom atau beberapa poin yang dilampirkan, yaitu yang pertama aktivitas, yang kedua edukasi kesehatan, yang ketiga perawatan di rumah, yang keempat adalah diet, yang kelima adalah kebutuhan spiritual dan psikologis, yang keenam rincian pemulangan, dan yang terakhir adalah anjuran. Selesai sudah penjelasan materi discharge planning dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.